pagi siang, sore dan malam, kami bersama Anda, seirama senada, selalu dalam kata dan nada. Di stasiun radio keluarga Anda, Heartline FM. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, pelk Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Ya, shalom, selamat malam hai listener. Kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari jalan kebagian nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita semua untuk kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya terselenggaranya program ini juga berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Sukacita untuk kembali berjumpa dengan Anda dalam program ini, dan tentunya Mer senang juga untuk kita bisa sama-sama di program ini, dan harapannya untuk ayo dong berinteraktif ya, karena tentunya respon Anda sangat mendukung kami nih untuk bisa semangat tetap terus menyampaikan kabar sukacita kepada Anda. Dan tentunya jalur interaktif terbuka untuk Anda di 0811 587028 dan juga di 0853 88722594. Jalur interaktif di 0811 587028 dan juga di 0853 88722594. Dan info dulu nih ya. Di awal ini Mayor hadirkan informasi tentang Hotel Royal Park nih yang edisi khusus di bulan Ramadan ini. Ada Ramadan Room Package dengan Grand Deluxe Room nih. Wah, menarik tentunya. Dengan harga 850 per net per room per malamnya, Anda bisa mendapatkan fasilitas yang sangat menarik.
Ada TV, hot shower, sofa bed, coffee table, hair dryer full AC, dan lain sebagainya. Ada juga Gema Ramadan di Rp450.000 per malamnya. Dan ada yang menarik juga mungkin bagi Anda besok yang ingin berbuka dengan sahabat rekan, boleh menikmati paket beduk bersama duduk gembira nih artinya. Buffet all you can eat di harga Rp119.000, murah banget nih ya per packnya. Jadi Anda bisa all you can eat nih dengan harga Rp119.000. Informasi dan pemesanan untuk mau buka bersama ataupun juga dengan penginapannya boleh menghubungi Ibu Misi di 0813 4711 4227, dengan Andi di 0852 5011 4216, dan juga Fight di 0899 611 0109. Pastinya nikmati kebersamaan Anda di bulan Ramadan ini dengan fasilitas yang disediakan untuk Anda dan keluarga di Hotel Royal Park Samarinda. Ya, dan pastinya listener, sebelum Mayor menyampaikan narasumber, kembali mengundang Anda untuk bergabung di jalur interaktif ya, di 0811 5870228 dan juga di 0853 887225594. Jalur interaktif di 0811 5870228 dan juga di 0853 8872 2594. Ya, langsung Mayor memperkenalkan narasumber karena tentunya malam hari ini spesial edisi menarik nih. Kalau misalnya karena nggak setiap minggu ada, kali ini kita akan ada menikmati edisi menarik kesaksian dari partner bersama Sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA. Shalom, selamat malam Pak Gideon. Shalom, selamat malam Mayor, selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, kabar sehat ya Pak ya? Puji Tuhan. Iya. Malam ini kita akan mendengarkan kesaksian partner ya Pak? Betul, nanti bagian yang kedua. Oke. Bagian yang pertama kita belajar merenungkan firman Tuhan. Lalu yang kedua kita akan berdiskusi tentang respon daripada para partner. Dan tentunya sebelum mengawali program tersebut, topik tersebut, Mayor mengundang Pak Gideon untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau yang menjadi pribadi sandaran yang terbaik dan terkuat dalam hidup kami. Engkaulah Allah Tritunggal yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, yang kami kenal dan kami sebut di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam pribadi-Mu ya Roh Kudus yang selalu memberikan kepada kami kedamaian, ketentraman, dan selalu menyertai, melindungi, menguatkan kami di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas pribadi-Mu yang begitu menarik dalam hidup kami, karena tidak ada pribadi yang sangat luar biasa menjadi sandaran dalam hidup kami kecuali pribadi-Mu. Kami serahkan pelayanan kami, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati. Bagi para pendengar yang mendengarkan program ini, mereka digerakkan oleh kehidupan yang selalu mendapatkan mahkota kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Dan untuk waktunya kepada Pak Gideon, dipersilahkan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam season yang pertama ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6. Kita sudah membahas tentang saudara-saudara Tuhan Yesus yang terfokus kepada Markus 6 ayat 3. Ya. Ayat 3 dikatakan, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Itu beberapa minggu yang lalu ya, atau bulan yang lalu kita membahas ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas setelah orang-orang di Nazaret, ya, orang-orang di Nazaret. Saya pernah mendengar ini Mayor, itu ada
seorang ustadz itu ya, Oke. yang membahas katanya Tuhan Yesus itu dilahirkan di Nazaret katanya. Nah itu hati-hati sekali kita terhadap apa ya. Ya kita diajarkan memang selama ini tidak pernah menyinggung kitab ataupun agama yang lain, tetapi pada waktu agama dan kitab kita tidak diselaraskan dengan apa yang firman Tuhan maui, maka kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus meluruskan itu. Ya, jadi paling tidak kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah dilahirkan di Nazaret, tetapi dibesarkan di Nazaret. Iya. Tuhan Yesus tetap dilahirkan di kota Bethlehem, gitu ya. Jadi dia dibesarkan di Nazaret, sehingga orang-orang Nazaret itu karena sudah melihat Tuhan Yesus itu dari masa kecilnya sampai dewasa, lalu mereka kecewa dan menolak dia karena ya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus yang menjadi manusia ini memang tukang kayu ya, karena ayahnya gitu ya, pekerjaannya gitu ya. Dan sekali lagi Markus itu selalu menitik beratkan tentang fokus Tuhan Yesus sebagai manusia. Gitu ya. Kita lihat Tuhan Yesus sebagai manusia, wah ini sama seperti kita gitu ya. Ya kalau profesi kita sebagai tukang kayu ya begitulah kita ya. Ya lalu sementara itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara, pada waktu kita sebagai manusia kita punya profesi, tapi kita juga ingat bahwa hidup kita ini dimulai dengan pelayanan. Ya, bukan berarti harus jadi pendeta, bukan harus menjadi guru Injil, ya, tetapi kita benar-benar menjadi murid, yang benar-benar percaya kepada Dia, ya. Nah, jadi setelah kecewa, gitu ya, Lembaga Alkitab menuliskan langsung di dalam Markus 6, ya, ayat yang ke-6, ia, yaitu Tuhan Yesus, merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ya, Tuhan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan orang-orang yang ada di Nazaret. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Wah, luar biasa. Ia memanggil 12 murid itu. Ya, jelas ya. Bahasa Indonesia ini jelas sekali. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya, ya kata Yesus selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ya, seperti Tuhannya ya. Seperti tuannya yaitu Tuhan Yesus, murid-muridnya juga memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles. Nah, ini yang menjadi viral bagi gereja-gereja yang ada yang bergerak di dalam Pentakosta dan karismatik ya. Mereka Tuhan Yesus mereka mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya. Jadi mengapa mereka lakukan ini? Karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Ya, jadi mereka melakukan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi perhatian kita dalam berbagi dan peduli menurut konsep Mission Care adalah pada waktu ya Tuhan Yesus memperhatikan gitu ya, memperdulikan ya kehidupan kita yang sebenarnya Tuhan Yesus tahu bahwa kemanusiaan kita ini adalah kemanusiaan yang sebenarnya harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, yaitu Dia sendiri. Ya, pada waktu Dia tahu bahwa sekelilingnya ya heran atas ketidakpercayaan,
mereka kecewa gitu ya melihat kok kemanusiaannya terus gitu ya. Iya, banyak orang tidak mengerti ya mengapa Tuhan Yesus itu dari Tuhan ya, lalu mempertanyakan mengapa yang disembah, yang dipuja, yang diagungkan oleh orang Kristen ya, murid-murid Kristus itu adalah Allah Tritunggal gitu ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Dan secara khusus memang lebih banyak lagi mereka bertanya-tanya mengapa Allah bisa menjadi manusia gitu kan. Nah setelah itu Tuhan Yesus kok harus mati ya. Mengapa Tuhan Yesus harus matinya seperti seorang penjahat dan sebagainya ya kan. Kalau menurut Alkitab jelas ya kan, Tuhan Yesus itu mati 3 hari, dikubur 3 hari ya, lalu bangkit. Nah sedangkan namanya Isa ya di kitab yang lain ya, dia tidak mati dan tidak dibangkitkan gitu kan. Ya jadi ada yang serupa dengan dia gitu kan. Ya silakan saja ya kan, itu menurut mereka kan. Kalau menurut Alkitab ya memang Tuhan Yesus itu harus mati dan 3 hari kemudian dia bangkit. Dan setelah dia bangkit 40 hari dia bersama muridnya, lalu dia naik ke surga. Dan di surga pun jelas Tuhan Yesus itu menyediakan mahkota, tempat ya. Makanya kita itu berjuang kepada mahkota kehidupan itu. Nah salah satunya adalah pada waktu kita benar-benar bekerja di dalam dunia ini, memperhatikan hidup kita dan hidup orang lain. Tuhan Yesus mengatakan bahwa walaupun dia disebut tukang kayu, dia tetap pelayanan ya, dia berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar ya. Bukan berkhotbah ya, mengajar. Nah, dalam bahasa aslinya mengajar itu ada 2. Mengajar itu sendiri, satu sisi yang lain adalah mendidik. Bagaimana cara mendidik? Ya, ia memanggil ya. Walaupun Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengutus ke-12 rasul. Ya. Itu menurut saya ya boleh saja ya, tidak salah juga. Tetapi ayat yang ke-8, ayat ke-7, Yesus memanggil ke-12 murid. Nah, ini yang indahnya itu. Yesus mengutus ke-12 murid. Ya kan gitu kan? Belum jadi rasul. Ya. Masih murid ya. Nah, murid. Kita ini murid Tuhan Yesus. Ya. Tak mungkin kita jadi rasul kan? Atau mengakui sebagai rasul sendiri. Nah, itu enggak bisa. Jadi murid itu dikatakan ya, Tuhan Yesus memanggil mereka, mengutus mereka 2 lagi. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Waduh, berpesan seperti yang saya sudah bacakan tadi firman Allah. Tapi yang menjadi unik adalah mengapa Tuhan Yesus memanggil 12 murid? Mengapa minoritas gitu? Itu yang menjadi persoalan. Nah itu. Karena pada waktu Tuhan Yesus ya tahu bahwa dengan yang kecil ini, dengan kelompok komunitas kecil ini bisa membawa dampak yang besar ya, sehingga kita selalu berpikir, Pak, kalau begitu orang Kristen benar dong, tidak. Kita sekarang kita lihat itu terbesar di dunia adalah beragama Kristen, ya kan? Sampai sekarang kan gitu, walaupun jumlah terbesar di dunia komunitas Kristen itu digoyangkan misalnya dengan gerakan yang sama seperti saudara kita Muslim. Ya, apalagi di Indonesia kan sudah terbesar, semakin besar lagi karena apa? Banyak yang mualaf gitu ya, menurut pengakuan mereka. Lalu yang kedua adalah kita bayangkan ya, kekristenan akan hancur, merusak sekali, hancur sekali oleh karena apa? Karena ada satu gerakan yang dikatakan mereka tidak mempercayai Allah. Animis semacam komunis lah gitu ya. Ateis. Tidak mempercayai Tuhan. Ya, tidak mempercayai Tuhan. Iya, komunis percaya Tuhan juga ya. Ya. Dewa itu gimana? Ya, ateis ya. Nah, itu yang menghancurkan katanya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kekristenan baik di Indonesia maupun di dalam hati kita ingat Tuhan itu bekerja dimulai dari yang kecil. Ya. Jadi Tuhan rindu kepedulian kita terhadap diri kita dan terhadap sesama adalah Tuhan memulai dengan yang kecil-kecil.
Oke. Tuhan tidak mengabaikan yang kecil-kecil. Kalau kita bisa ilustrasikan, ya, tubuh kita ini adalah sebagian besar daripada namanya manusia. Ya. Tetapi dia akan lumpuh dengan satu hal yang kecil saja, namanya jaringan. Oh. Ya kan? Ya. Itu orang stroke itu karena apa? Jaringannya. Yang kecil-kecil gitu. Jadi Tuhan sebenarnya mau mengakui, ya, mau mengajarkan kepada kita supaya kita mengakui Dia, dan Dia sampaikan kepada kita dalam firman Allah ini adalah pada waktu Ia memanggil ke-12 murid dan mengutus dengan dua-dua. Bayangkan itu sudah komunitasnya 12, yaitu utusnya dua-dua lagi, ndak langsung 12. Ngapa gitu? Ndak keroyokan gitu ya. Ya, sekarang kan orang bangga sekali kalau misalnya KKR. Iya, luar biasa ya. Oh, viral. Yang viral-viral. Ya, apalagi sekarang kan banyak orang memviralkan sesuatu. Iya. Tetapi konsep Tuhan itu enggak itu. Konsep Jadi? Tuhan itu yang kecil. Oh. Ya. Iya, luar biasa Tuhan ya. Kata Tuhan, mulailah engkau bisa dipercaya dengan perkara kecil, engkau juga akan dipercaya perkara besar. Ya. Nah, mengapa kebalikan daripada otak manusia ya? Keinginan manusia. Sehingga pelayanan kita, hidup kita pun ya dimulai dengan bukan hal yang besar. Makanya Tuhan mengajar kita dengan hal yang kecil. Ya. Jangan kita abaikan. Misalnya makan 3 kali sehari. Bisa juga kalau bagi orang yang seperti saya, lambungnya itu, ya pernah teman saya berkata, gampang katanya kalau memang mau sembuh lambungmu, ya makannya adalah dikit-dikit, pasti sembuh. Karena apa? Kakakku pernah begitu. Wih, artinya konsep firman Tuhan itu memang ada gitu. Tetapi pertanyaannya, mau ndak kita kerjakan yang kecil-kecil itu? Contoh ya, dalam hidup kita misalnya, oke, kita menjadi sukses. Apakah pada waktu kita menjadi pimpinan yang besar, seperti presiden segala macam, banyak pembantunya segala macam, ditulis orang, khotbahnya, bukan khotbah ya, pidatonya dibuat orang segala macam kan, tinggal perintah saja maunya ini. Tapi bisa enggak kita menulis sendiri? Itu. Saya pernah mendengar wakil menteri teknologi ya, Iya. Stella, ya Stella. Iya. Dia bilang begini, pada waktu dia belajar di Amerika, mata kuliah yang diambil wajib apa kira-kira? Menulis. Itu. Mengapa? Karena menulis adalah pola pikir manusia. Kan hal yang kecil saja itu. Ya. Wah, kalau kita mungkin, yang wajib itu matematika, bahasa Inggris, gitu kan? Iya. Bahasa sekarang kan lagi itunya, ya kita bahasa yang kedua di dunia ini adalah Mandarin. Gitu. Tapi mengapa menulis? Ya, itu saya bisa bayangkan kalau anak-anak Tuhan bisa seperti itu, tidak meninggalkan yang kecil. Misalnya gini, pernahkah kita berdoa bukan hanya untuk makan dan kebutuhan? Betul. Kita hanya berdoa misalnya 7 menit saja, hanya memikirkan Tuhan. Saya sedang apa? Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang keberhasilan kita menjadi seperti apa? Tidak ada gunanya. Penderitaan kita semakin menderita. Kita hanya memikirkan hal besar penderitaan kita. Tidak ada kita ambil waktu yang sedikit saja. Berdoa. Lalu baca Alkitab. Hal-hal yang sedikit itu. Yang kecil-kecil itu. Ya. Sehingga kita mengerti. Dan pada waktu saya sebagai adik daripada almarhum Peter Condro yang mendirikan Mission Care, dan saya pernah menjadi adiknya pada waktu saya kuliah itu, saya hanya bagian memperhatikan siswa. Ya, siswa mana yang tidak makan. Sekali waktu dia katakan kepada saya, ini yang paling saya ingat itu. Sekali waktu dia berkata,
kamu memperhatikan semua kakak tingkat dan adik tingkatmu itu, bukan hanya yang tidak makan saja. Ada ndak yang hari ini tidak sikat gigi, pakai odol? Itu tersentak saya. Saya selama ini ya mereka makan gitu. Tapi bayangkan seorang hamba Tuhan yang nanti akan berkhotbah di tengah-tengah manusia, ya dari 2 orang, 1 orang sampai ribuan orang tidak sikat gigi. Hal yang kecil loh. Iya. Akhirnya ini, kalau tidak salah waktu itu ada 500 odol Pepsodent bagikan ini. Nah, Mission Care sebenarnya dari situ memulai sesuatu yang kecil. Mengapa? Saya sering ditanya, Pak, mengapa tidak membantu hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang yang sebenarnya perlu bantuan, misalnya dia sudah punya jemaat misalnya 15, lalu persembahannya sebulan bisa 3 juta misalnya. Mengapa Mission Care ambil kriteria membantu hamba-hamba Tuhan yang sangat membutuhkan sekali, persembahan pun tidak pernah ada. Dan mengapa member hanya 250? Dulu zaman saya, tahun 2002 itu, dari 2000 sampai 2002 itu cuma 100.000. 70.000 itu bayar kuliah, 30.000 itu untuk kehidupan saya. Bayangkanlah. Dulu saya berpikir pada waktu jadi mahasiswa, dan saya melihat mengapa Mission Care begini ya. Saya baru ngerti. Supaya apa? Supaya member mengerti bahwa tidak mempersulit bantuan itu dalam hidup. Itu prinsipnya. Bisa enggak kita pengusaha-pengusaha disuruh orang Kristen itu? Bisa. Saya percaya bisa. Tetapi mengapa harus 250? Yang kecil itu. Supaya kita tahu bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Member itu melihat bagaimana dipakai oleh Tuhan. Bahwa Tuhan tempatkan dia. Nah, ini untuk yang kedua nanti. Iya, menarik tentunya ya untuk kita bisa memahami bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mulai melakukan dari hal-hal yang kecil yang tentunya nanti akan bertumbuh menjadi sesuatu sarana untuk kemuliaan Tuhan. Pastinya nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua dan masih bersama narasumber kita Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA, dan tentunya jalur interaktif terbuka untuk Anda di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, pelk Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.
Iya, listener, dan pastinya Dermaga Jaya Group juga menghadirkan promo-promo menarik nih. Ada cashback Rp100.000 untuk Anda cukup dengan pembelian ban yang ada mulai dari Tekno, Ecopia EP150 dan EP300, Turanza T6 dengan produk terbaru dari Brightstone. Syarat dan ketentuan berlaku ya, hanya berlaku untuk ukuran tertentu, minimum quantity, dan promo ekstra diskon hanya berlaku di Tomo Dermaga Jaya Group. Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan penawaran spesial ini untuk mendapatkan bahan berkualitas terbaik hanya di Dermaga Jaya Group. Dan event Ramadan juga menarik bagi Anda yang mungkin sudah mau persiapan memudik ataupun sedang dalam perjalanan sembari mendengarkan program kami ini, boleh menikmati spesial promo Ramadan Berkah, beli 6 dapat 7. Di mana siapkan mobil Anda untuk persiapan mudik 2025 dengan perjalanan yang lebih lancar ya. Semoga selamat nih sampai di tujuan aja. Promo ganti oli dengan diskon spesial cuman di Dermaga Jaya Group. Promo oli Valvoline Alfleet Premium 15W40 1 liter beli 6 dapat 7. Wah, menarik ya. Beli 6 dapat 7. Jadi mungkin dengan rekan-rekannya boleh yang punya 7 mobil teman-temannya bisa sekalian ini untuk menikmati promo ini. Ataupun juga Valvoline Sien Power 5W30 1 liter beli 3 dapat 4. Dan Valvoline Sien Power di 0W20 1 liter beli 3 dapat 4. Harganya menarik untuk Valvoline Alfleet Premium beli 6 dapat 7 di harga 498. Sudah include ya, termasuk PPN. Dan juga di Valvoline Sien Power 5W30 beli 3 dapat 4 di 498.000, include juga sudah dengan PPN. Dan Valvoline Sien Power di 0W20 beli 3 dapat 4 di harga 522.000, include PPN. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bisa menikmati Ramadan Berkah bersama Dermaga Jaya Group dan Valvoline. Pastinya periode program ini berlaku dari tanggal 1 hingga 31 Maret. Jangan dilewatkan ya, tinggal beberapa hari lagi untuk bisa menikmati kenyamanan berkendara bersama Valvoline. Tunggu apa lagi? Persiapkan mobil Anda dengan oil Valvoline. Oli berkualitas tinggi yang dipercaya sebagai oli mesin untuk Aston Martin Formula One. Dan pastinya dapatkan promo-promo tersebut di Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 22 Samarinda, Dermaga Jaya Insinyur Sutami di Jalan Insinyur Sutami Blok L nomor 7 Samarinda, dan di Kaltim Ban Baru Jalan MT Haryono nomor 108 Balikpapan. Pastinya nikmati promo-promo mulai dari cashback dan juga oil Valvoline ini untuk kenyamanan Anda berkendara, karena kenyamanan berkendara kita apalagi menjelang mudik ini sangat-sangat penting. Nyaman, selamat sampai di tujuan untuk menikmati Idul Fitri bersama keluarga. Dan selamat menikmati liburan ya tentunya dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brightstone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban dek, pelk Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Iya, listener, kembali lagi pastinya dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Program yang dipersembahkan oleh Mission Care
Chapter Samarinda untuk kita semua untuk kembali memahami arti peduli dan berbagi. Pastinya program ini masih terselenggara berkat dukungan dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Jalur interaktif masih terbuka untuk Anda di 0811 5870228 dan juga di 0853 8872 2594. Bersama narasumber kita malam hari ini, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA sebagai sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda. Segmen kedua ini menarik karena Pak Gideon juga akan menghadirkan kesaksian partner ya Pak Gideon. Iya, semacam kesaksian mereka. Iya, silakan Pak Gideon. Gimana nih? Jadi paling tidak saya sudah singgung tadi di akhir season yang pertama bahwa Bapak Peter Condro yang sudah almarhum itu mendirikan Mission Care ini melihat hal-hal yang kecil. Ya. Seperti saya dulu jadi mahasiswa 100.000, sekarang 250. Mengapa itu terjadi? Dan saya baru menghubungi tadi pagi terhadap seluruh, paling tidak seingat saya itu yang aktif sekarang itu 18 yang aktif partner kita. Saya tanya. Dan yang merespon cepat itu ada 9 orang. Ya, 9 orang. Dan nanti 9 orang ini akan memberikan kesaksian dengan saya katakan kita sudah 3 kali ya, hampir 3 kali. Hampir 3 kali karena 3 kalinya ini itu berakhir nanti bulan Juni. Ya, untuk pembagian subsidi. Ya, jadi kita terakhir itu di 2023 ya kita tidak subsidi. Nah sampai sekarang ya sudah hampir 3 kali. Jadi paling tidak saya bertanya bagaimana tanggapan para partner. Karena apa? Karena kita ada persyaratan yang baru dari pemerintah kita untuk yayasan, di mana yayasan ini, Yayasan Mitra Misi Indonesia itu menaungi Mission Care, pelayanan Mission Care. Sebenarnya Yayasan Mitra Misi Indonesia ya sama juga Mission Care ya. Nah, jadi dengan legalitas yang cukup rumit sekarang harus bersedia melengkapi, termasuk yang dulu tidak ada, yaitu harus ada rekomendasi dari Kementerian Sosial. Dan sampai sekarang belum selesai di Kementerian Sosial, dan saya tanya kepada mereka bagaimana. Nah, inilah kesaksian mereka, doa mereka, ungkapan hati mereka. Nah, kita akan dengarkan. Iya. Mari. Iya, dan pastinya akan ada narasumber yang mereka akan sebutkan dulu. Nanti akan berurut. Ada dari Pendeta Martinus Bartolomeus Sengono dari Gembala GKRI Penajam, Kabupaten Penajam. Ada Andika Christian dari STT Tenggarong. Ada Winda Rohana dari STT Tenggarong. Ada Priscilla Penti Melinia dari STTII Samarinda. Handi dari STTI Samarinda. Astrid Gabriela Aris dari STTII Samarinda. Ada PDM Pendeta Muda Ovendi Farlipoka, Gembala GGP Linggang Bingung Kutai Barat. Dan Juniarti dari STTII Samarinda beserta Elisia Herman dari STT Tanggarong. Pastinya mari sama-sama kita mendengarkan. Shalom, terima kasih buat informasi yang diberikan kepada kami, partner Mission Care Chapter Samarinda. Kami bersyukur kalau kami sampai saat ini masih Tuhan percayakan boleh melayani Tuhan dan melayani dalam penjangkauan. Kalau hari ini di dalam mungkin chapter Mission Care Samarinda mengalami kendala, kami tetap berdoa dan berharap Tuhan terus memberikan kemudahan, Tuhan terus memberikan
pertolongan, biarlah melalui pengurus-pengurus yang sudah dipercayakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan pelayanan, pengembangan, penjangkauan jiwa-jiwa dan juga pendukungan akan hamba-hamba Tuhan yang ada di berbagai daerah. Tuhan boleh berkati melalui Mission Care Chapter Samarinda, bahkan juga chapter-chapter yang lain yang ada di pusat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Gideon Manurung. Terima kasih untuk informasi yang telah diberikan bagi saya secara pribadi. Turut prihatin sekali dalam mendengarkan informasi yang diberikan saat ini. Tentu ini adalah suatu tantangan juga bagi kita sebagai penerima subsidi. Tetapi kita percaya ini tidak ada lebih dari tantangan yang saat ini terjadi. Tetapi kita terus percaya karena ini adalah suatu cobaan, ini adalah suatu kendala, dan ini adalah suatu pembentukan bagi kita sebagai hamba Tuhan yang selalu siap siaga dalam hal yang terjadi yang sudah menjadi realitas kita sebagai hamba Tuhan. Tidak perlu dikhawatirkan, dan saya sebagai penerima Mission Care pun juga tentu mengerti apa yang menjadi kendala yang saat ini terjadi, karena tentu banyak proses, tentu banyak suatu tantangan juga yang harus dilakukan untuk pencairan dana ini. Makanya pencairan dana ini tidak dapat dicairkan karena ada kendala di pusat, yaitu dari yayasan yang menaungi Mission Care saat ini. Lalu tanggapan saya mengenai hal ini yang merupakan saya sebagai penerima dana dari Mission Care, tentu saya juga harus rutin dalam mendoakan apa yang menjadi tantangan Mission Care saat ini, dan juga percaya saja tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa secepatnya juga nanti akan dijawab oleh Tuhan, dan tentu dana itu akan dicairkan secepatnya, walaupun banyak sekali proses, banyak sekali kendala. Tetapi jika Tuhan yang melakukan dan berkehendak, akan terselesaikan melalui kuasa Tuhan dan juga melalui usaha kita juga sebagai orang percaya. Ini saja tanggapan saya tentang Mission Care yang mungkin berkendala pada saat ini. Saya juga turut prihatin, dan tentu kami dapat mengerti apa yang saat ini dialami oleh para petugas yang bertugas dalam bidang Mission Care, baik itu member, baik itu para pengurus-pengurus yang ada. Tentu ini adalah satu bahan doa juga untuk kita, supaya para pengurus dan member yang saat ini menjadi penanggung jawab daripada Yayasan Mission Care ini bisa bekerja baik dan bekerja sama untuk betul-betul berjuang dan terus melakukan yang terbaik untuk yayasan ataupun pusat dari Mission Care ini. Terima kasih Bapak Gideon Manurung yang sudah memberikan informasi secara pribadi kepada saya. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang Pak, dan shalom, terus berkati. Salam, saya Wenda Rohana mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya secara pribadi, dan saya sebagai salah satu partner dari Mission Care Chapter Samarinda akan terus berdoa semoga segala rencana dan usaha dari Mission Care yang sekarang sedang mengurus surat-surat dan segala halnya dapat selesai dengan baik. Dan untuk para member, kiranya diberikan kesehatan dan berkat Tuhan melimpah selalu dalam kehidupan para member sekalian. Sekian dari saya, terima kasih, salam. Shalom, selamat siang Pak Gideon Manurung. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan terkait mengapa tertundanya pembagian subsidi sampai hari ini. Dan saya sebagai partner dari Mission Care Chapter Samarinda juga mengetahui bahwa ini bukan hanya tantangan yang dihadapi oleh yayasan dan juga Mission Care Chapter Samarinda, tetapi ini juga menjadi tantangan bagi kami sebagai partner penerima subsidi
dari Mission Care. Dan saya percaya bahwa tantangan yang hari ini dihadapi oleh lembaga yang menaungi Mission Care Chapter Samarinda, jika tantangan ini Tuhan izinkan terjadi, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kekuatan, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi yayasan untuk dapat menyelesaikan tantangan yang ada. Saya berdoa bagi orang-orang yang bekerja di yayasan yang saat ini sedang menyelesaikan tantangan ini, dan yakin dan percaya diberikan hikmat akal budi oleh Tuhan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan memberkati semua member Mission Care Chapter Samarinda, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Saya tahu bahwa dana yang dikumpulkan sudah ada, dan saya yakin dan percaya juga semua member Mission Care Chapter Samarinda diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan dalam mereka bekerja, dan berkat yang melimpah Tuhan berikan bagi keluarga, usaha, anak-anak, dan Tuhan yang senantiasa memberkati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya partner Mission Care Chapter Samarinda. Ya, memang selama ini Mission Care Chapter Samarinda selalu membantu dan menolong saya. Selama menerima bantuan dari Mission Care Chapter Samarinda, rasanya sangat membantu kami sebagai partner. Tetapi belakang ini kami saat ini semester, khususnya saya di semester 8 sudah 3 periode nggak menerima subsidi. Jadi SPP kami dan biaya untuk beasiswa kami ini sedikit terhambat. Jadi ada beberapa tunggakan yang tidak dapat saya dapat bayar, sehingga saya nunggak di kampus. Saya berharap dan berdoa semoga dapat terselesaikan masalah legalitas atau apapun masalah di dalam Mission Care. Bukan hanya untuk membantu saya secara personal, tetapi lewat pembiayaan di kampus juga merupakan pelayanan juga buat saya untuk belajar dan menyelesaikan apa menjadi tugas tanggung jawab saya di kampus dan terjun ke tempat pelayanan ke depannya. Terima kasih. Shalom, saya Astrid Gabriela Ares dari STTI Samarinda. Terima kasih untuk informasinya. Saya berdoa dan berharap untuk Mission Care Chapter Samarinda, semoga Tuhan Yesus memberikan jalan keluar untuk tantangan yang dihadapi saat ini. Dan saya berdoa untuk member, kiranya selalu diberkati di dalam kekuatan dan kesehatannya, diberkati juga untuk usaha ataupun pekerjaan yang dijalani, untuk juga semua orang yang terlibat atau ada di dalam Mission Care Chapter Samarinda ini, biarlah diberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Dan kiranya setiap tantangan yang dialami saat ini boleh mendapatkan jalan keluar yang berasal daripada Tuhan Yesus saja, dan kita semua tetap terus selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini saja dari saya, sekian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gideon yang sudah menginformasikan kepada kami mengenai subsidi yang belum dapat disalurkan oleh karena
masih dalam pengurusan legalitas yang ada. Dan tentunya kami sebagai partner Mission Care terus mendoakan yayasan ini, baik para member, donatur, pimpinan serta pengurus yang ada, dan semua partner yang ada, kiranya Tuhan terus memberkati, amat terlebih untuk pengurusan legalitas. Kiranya Tuhan menolong, kiranya dipermudah, dilancarkan, dan boleh selesai, diurus dengan baik, dan senantiasa nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan, ya ini yang bisa kami sampaikan. Salam kepada semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat siang Pak Gideon Menurung. Terima kasih buat informasi terkait tertundanya pembagian subsidi sampai hari ini. Dan saya sebagai salah satu partner Mission Care mengetahui bahwa ini bukan hanya tantangan yang dihadapi oleh pengurus Mission Care Chapter Samarinda, namun ini juga menjadi tantangan bagi kami sebagai partner Mission Care Chapter Samarinda. Dan saat ini saya berdoa buat semua pengurus yang ada, kiranya senantiasa diberikan kekuatan daripada Tuhan dan sukacita senantiasa mengalir apapun yang menjadi situasi dan tantangan yang dihadapi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha dan keluarga besar bagi pengurus Mission Care Chapter Samarinda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elisia Herman. Saya salah satu partner dari Mission Care Chapter Samarinda. Pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gideon Manurung sebagai sekretaris sudah menyampaikan informasi yang sangat penting ini kepada kami untuk mengetahui bahwa ternyata sudah beberapa kali ini tidak pencairan dana itu kendala ya Pak. Terima kasih Pak untuk informasinya, dan harapan dan doa saya untuk para member atau para pengurus-pengurus yang ada, saya berdoa semoga apa yang menjadi kendala saat ini boleh terselesaikan dengan baik. Mungkin urusan-urusan yang perlu diselesaikan dapat terselesaikan dengan baik, dan para member juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, khususnya para member-member yang ada di Chapter Samarinda, mereka diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, dan tentunya berkatnya terus berlimpah digantikan lipat kali ganda oleh Tuhan Yesus, agar mereka juga boleh memberikan atau membagikan sumbangan-sumbangan atau berkat-berkat bagi kami para partner yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih buat informasi yang diberikan kepada kami partner. Iya, kita sudah mendengarkan 9 dari partner kita, dari STT Tenggarong, STTI Samarinda, dan juga ada gembala dari GKRI di Penajam, dan juga gembala di GPP Linggang Bingung. Memang kendala yang saat ini sedang dihadapi Mission Care sedang menjadi pergumulan yang sangat-sangat butuh perhatian ini Pak ya. Betul. Mengingat 3 kali tertundanya menjelang. Kalau ini tertunda juga berarti ketiga kali jadinya. Menjelang ketiganya tertunda, mudah-mudahan bisa segera diatasin ya. Tapi kalau menurut dari informasi dari Pak Gideon, perkembangannya sampai dengan saat ini bagaimana Pak? Ya, tetap kita menunggu dari pusat, karena ini yang melaksanakan bukan kita. Legalitas ini adalah dari pusat ya. Dari Ketua Umum Pak Tony, lalu staf Bu Nunung juga sudah menyampaikan kepada kita pengurus
dengan begitu gamblangnya. Semua syarat-syarat sudah kita penuhi. Kita juga sudah nego dengan Bank BCA supaya Bank BCA juga mau mengerti, karena kita ini kan pelayanan sosial. Dan pelayanan sosialnya bukan kita dalam operasional kita sendiri punya keterbebanan, bukan ditanggungkan kepada pemberi member pemberi subsidi, bukan. Jadi pengurus pengurus, dan mengajak mereka member dalam acara-acara sehingga operasional ini bisa berjalan dengan baik. Terutama memang sangat besar sekali pengorbanan Presiden chapter kita, chapter Samarinda, Bapak Pendeta Muda Dr. Insinyur Suryadi Sudarsono beserta Ibu Fani, begitu juga dengan bendahara kita Bapak Engkilau dengan Ibu Ayin, termasuk juga dengan wakil presiden chapter kita yang memikirkan bagaimana berjalannya pelayanan ini, Penatua ESASA. Kita semua kita terbeban, kita memang sungguh-sungguh berdoa supaya jangan yang ketiga ini akan tertunda. Nah, yang perlu kita jelaskan begini, Mayor, bahwa kan uang itu ada di bank, ya kan? Nah, jadi paling tidak harapan kita, yang menurut kita misalnya contoh seperti mahasiswa yang ada di Tenggarong misalnya, dan mereka kan terakhir kan 2023 kalau tidak salah bulan September kah itu. Nah, artinya kan mereka 3 kali itu. Nah, walaupun mereka sudah lulus, kalau mereka punya beban, masih punya beban biaya, masih ada tanggungan, tanggungan, kita harapkan memang sekolah tetap mereka bisa menerima itu, sehingga kita tidak bisa bantu sepenuhnya. Makanya saya bilang tadi kan hal yang kecil kita lakukan dengan keseriusan gitu. Misalnya dia ada tunggakan misalnya 10 juta. Walaupun 1.500.000 kali 3 berapa? Kali 3 berarti 4,5. Itu pun menurut kita kan belum setengahnya terbantu. Tapi paling tidak hal yang kecil ini kita mau lakukan. Itulah tadi perenungan yang perlu kita realisasikan gitu. Begitu juga dengan saya sebagai sekretaris, Mayor sebagai pelayanan di Mission Care, sebagai penyiar, dan seluruh kita pengurus member selama ini memang sedang bergumul akal itu, supaya bagaimana caranya secepatnya kita bisa melaksanakan pembagian subsidi ini. Jangan tertunda lagi. Periode 2 periode sudah tertunda, jangan sampai 3 periode. Berarti konteksnya begini, semisalnya yang tertunda ini kondisinya saat ini sudah lulus, apakah Mission Care tetap memberikan haknya? Kita harapkan begitu. Tetap menyelesaikan haknya walaupun yang bersangkutan partner tersebut sudah lulus, tapi dia tetap mendapatkan hak yang tertunda ini. Tertunda itu. Cuman kan kita tetap berkolaborasi dengan pihak STT kan, mereka punya tertunda atau tidak. Walaupun memang tertundanya misalnya periode yang 2023 misalnya, cuma dapat 1.500.000, sudah jadi masalah. Nah, tapi yang penting itu adalah mereka tetap menerima haknya. Karena dana itu memang untuk mereka. Berarti anggapannya tertundanya ini bukan karena dananya hilang atau yang lain-lain, tapi karena memang ada sistem administrasi di yayasan yang agak terkendala. Jadi dananya tetap ada di rekening BCA, namun tidak bisa dikeluarkan karena memang administrasi ini belum terselesaikan. Menghadapi kendala lah di administrasi. Jadi paling tidak melalui siaran ini kan kita mempertegas, bahwa walaupun mereka sudah lulus dan bagaimana, mereka tetap mendapatkan haknya. Misalnya contohnya yang pertama tadi Bapak Pendeta Bartolin. Nah, itu mungkin dia sudah berakhir misalnya Januari Juni 2024. Dia dapat cuma 2 kali. Yang ketiga kalinya artinya milik member yang lain, partner yang lain gitu. Jadi tetap mendapatkan haknya, dan pastinya Mission Care tetap terus berusaha karena ini sudah menjadi pergumulan dari Mission Care di seluruhnya untuk bisa menyelesaikan ini, karena masih banyak sebenarnya partner yang menunggu istilahnya mendapatkan giliran untuk bisa
dibantu oleh member tapi terkendala Ya. karena kondisi ini. Jadi sehingga administrasi terkhususnya di subsidi ini jadi terkendala. Betul. Ya harapannya kita sama-sama mendoakan Ya. agar proses ini bisa berlangsung supaya tidak ketiga kali ya. Betul. Ini dalam proses menuju ketiga ini agar tidak terkendala lagi. Iya, dan tentunya kebersamaan kita sudah berada di penghujung nih Pak Gideon. Iya. Poin apa yang ingin Pak Gideon sampaikan tentunya di malam hari Ya, ini? mari kita memikirkan hal-hal yang kecil karena yang hal kecil itu mempengaruhi atau berdampak kepada hal yang besar. Seperti Hendy tadi. Iya. Dia sudah semester 8, dia menganggap bahwa ya kita nanti bernego lah dengan sekolahnya. Iya. Ya paling tidak dibantu lah. Betul. Ya kan, dibantu dia walaupun tidak semuanya 10 juta misalnya. Walaupun kurang daripada setengah, yang penting dia bisa mengalami itulah mission care. Iya. Ya membawa dampaknya hal yang kecil tetapi bisa mempengaruhi hal yang besar. Iya. Dan mudah-mudahan juga bisa terselesaikan ya Betul. Pak kasus ini supaya Betul. ini juga bisa. Ini pergumulan kita bersama. Iya. Iya. Ini bukan kasus, Iya. tetapi inilah masalah yang perlu kita doakan sehingga kedepannya nanti kita pengurus bisa mencari cara-cara, mungkin kita membuat nomor rekening yang lain Iya, gitu ya. Backup ya, tentunya gitu. backup. Jadi Karena pastinya ya kalau dari beberapa member rindu untuk tetap terus bisa Betul. menyalurkan. Betul. Tapi terkendala karena memang kondisinya rekeningnya lagi ada masalah Tapi di administrasi. dananya tetap Ya. masih ada. Dan dana masih ada di rekening tersebut ya, rekening bukan tersebut. berarti nanti pikirannya orang, hilang nih itu enggak. Masih ada. Masih ada dananya. Iya. Dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Betul. pengurus. Ya. Iya. Karena uang itu bukan di tangan saya Iya. sebagai sekretaris atau bendahara Pak Engkilau atau Iya. Di rekening yayasan di itu. rekening yayasan itu. Nah, Iya. sehingga kita sudah nego dengan BCA bilang tidak, harus benar-benar menurut peraturan yang ada. Iya. Iya. Oke deh. Baik. Iya, dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, kembali Mayor mengundang Pak Gideon untuk menutup kita di dalam doa. Baik, terima kasih Mayor. Kita bersyukur kalau kita bisa menyampaikan semua kerinduan daripada partner kita melalui kesaksian mereka tadi. Ya. Ada doanya, ada pergumulannya, dan semua ada ungkapan hati mereka ya. Ya. Kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Betapa Tuhan pakai partner kami bisa mengungkapkan rasa syukur mereka di tengah-tengah pergumulan kami para pengurus yang ada di chapter Samarinda ini, sehingga DPP Dewan Pengurus Pusat Mission Care yang ada di Jakarta, baik itu Pak Tony sebagai Ketua Umum maupun juga Pak Andre sebagai Sekretaris dan juga Pak Ies Asa sebagai Wakil Sekretaris bisa sungguh-sungguh melaksanakan semua amanat yang sudah kami putuskan di dalam Munas dan juga rapat kerja, dan sehingga legalitas ini kembali bisa ke daerah, ke chapter-chapter, sehingga chapter-chapter bisa melaksanakan pembagian subsidi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih buat semua partner yang sudah begitu sabar. Mereka berdoa bagi Mission Care, bagi kelancaran dan sebagainya. Ini kemurahan Tuhan. Memberkati juga seluruh member yang ada. Tuhan, kuatkan kami semua supaya di masa-masa kami mengalami godaan, mengalami tekanan, mengalami pergumulan doa ini Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri memberikan kasih karunia sehingga kami dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh ada satu cita-cita kami supaya 3 periode ini bisa dikerjakan dengan baik dalam pembagian subsidi, tidak melebihi bulan Juni Tuhan. Mohon anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan mendengar semua pergumulan kami. Bahkan pergumulan pendengar-pendengar yang sudah dikasihi Tuhan. Dalam pekerjaan mereka mungkin lebih ringan yang kami alami. Dan pendengar kami memiliki masalah, problema yang begitu berat. Tuhan jamah, Tuhan berikan solusi. Dan mereka tetap kuat beriman. Bagaimana kami bisa melihat solusi dari Tuhan, cara Tuhan menyelesaikan yang rumit menjadi kehidupan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Gideon untuk waktunya malam hari ini.
Dan hal listener dimanapun Anda berada, terima kasih tetap terus monitor dalam program Reach the Unreachable. Kami rindu untuk bisa mengenal Anda, kami rindu juga untuk bisa menerima masukan dari Anda melalui jalur WhatsApp di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594, di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya terima kasih juga untuk Dermaga Jaya Group yang mendukung terselenggaranya program ini dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Kiranya program ini tetap terus menjadi semangat sukacita kita dan tetap terus mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi. Akhir kata, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.